Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali lagi pada mata kuliah fisiologi ternak, di mana kali ini kita akan mempelajari mengenai fisiologi pertumbuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua makhluk hidup, ya baik tumbuhan, hewan, manusia, itu pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, mulai dari dia kecil, bahkan mulai dari dia di dalam rahim ibunya gitu ya, di dalam uterus induknya, dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga besar ya. Se- Di mana pertumbuhan dan perkembangan ini nantinya akan tentu akan sangat berdampak pada seekor ternak ya, karena seekor ternak bagaimana core dari peternakan itu adalah kita harus membuat ternak kita populasinya bertambah ya, dan juga membuat ternak kita gemuk ya. Kalau kita berternak tetapi populasinya segitu-segitu aja, kemudian ternaknya kurus-kurus, itu nggak beternak namanya, yaitu memelihara aja namanya, bukan beternak ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk dulu ke definisi pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran, ya, baik itu berat ataupun dimensi. Ya, berat itu berarti bobot ya, bobot badan, ya, bobot organ-organnya bertambah berat ataupun bertambah ukurannya, ya, dimensinya jadi semakin besar. Nah, sebagai akibat dari proses perbanyakan jumlah sel, ya, atau hiperplasia. Hiperplasia itu artinya selnya membelah, ya, bertambah. Pertambahan jumlah selnya yang tadinya satu jadi dua, ya, dimana kita embrio. Embrio itu kan dari satu sel sperma ketemu dengan satu sel telur, bergabung menjadi satu sel, kemudian satu sel nanti akan membelah menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi 16, 32, 64, seterusnya, ya, sampai lahir dan besar seperti sekarang ya. Kemudian juga ada peningkatan ukuran sel atau hipertrofi yang tadinya selnya kecil-kecil, nah sekarang selnya sudah menjadi besar-besar. Nah, nanti kita lihat contohnya nih, biasanya pada sel lemak. Sel lemak itu memang sangat mudah sekali dia berubah-berubah bentuk. Oke. Proses hiperplasia dan hipertrofi tersebut berakibat pada pertambahan massa ya, dari suatu organisme. Ya, jadi artinya berat badannya semakin lama akan semakin bertambah. Oke, nah ini ada kurva pertumbuhan pada ternak ya. Oke, pada ternak ya, pertumbuhan itu terjadi karena adanya pembelahan mitosis ya pada seluruh bagian tubuh. Nah ini bagaimana proses mitosisnya tidak akan saya jelaskan di sini. Silahkan kalian acu ke mata kuliah biologi atau mata kuliah reproduksi. Mungkin ada juga dibahas sedikit. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel ya yang mirip dengan sel induknya. Jadi satu sel jadi dua sel jadi empat sel. Nah itu pembelahan-pembelahan sel atau pertambahan jumlah selnya. Nah, ternak tumbuh dengan cepat setelah lahir. Ya, begitu ternak itu lahir, dia akan tumbuh dengan cepat. Namun ada masanya, ya, di mana seekor ternak itu dia akan melambat pertumbuhannya, ya, yaitu ketika dia sudah dewasa tubuh. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian lahir, mungkin panjang badan kalian itu cuman 30 cm atau 40 cm. Nah, ya kan? Sementara kalau eh, anggaplah 30 cm, umur kalian sekarang mungkin sekitar 20 tahun, ya kan? Berarti berapa itu pertambahan bobot badannya? Berarti 20 dibagi 30, berarti pertambahan bobotnya setahun itu berapa? 6 cm, ya kan? 6 kali 20, 120 ya, tambah 30, 150. Nah, berarti 150 cm berarti sekarang kalian kan tingginya sekitar segitu. Nah, pertambahan bobot badan 6 cm ini tidak berlangsung secara terus-menerus, ya kan? Nanti apakah kalian ketika umur 40 tahun tinggi kalian menjadi 3 meter, 4 meter? Ya, enggak. Ya, karena ada eh, terjadi perlambatan pertumbuhan. Nah, itu berarti artinya ada peran-peran dari apa namanya fungsional fisiologi pada tubuh kita, ataupun pada tubuh ternak, sehingga ada memang titik di mana pertumbuhan itu akan melambat dan berhenti ya untuk bertumbuh.
Nah, pertumbuhan pada ternak itu nantinya akan diregulasi oleh hormon. Ya, sebenarnya ini sudah kita bahas sebenarnya di apa namanya di topik yang minggu lalu ya mengenai metabolisme ya bagaimana hormon itu nantinya juga akan berpengaruh terhadap pertambahan pertumbuhan ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya grafik ini itu adalah grafik pertumbuhan. Jadi mulai dari pembuahan ya sel sperma sampai sel telur ya kemudian terjadi pertumbuhan. Nah, sampai di sini lahir. Nah, begitu lahir, maka pertumbuhan itu akan sangat drastis sekali. Drastis, ya kan? Sampai ketika dia pubertas, ya, di sini pubertas, maka menjelang dia dewasa, pertumbuhan itu tidak semasif ya atau semaksimal ketika dia menuju pubertas. Jadi ketika sudah pubertas menuju dewasa, ya maka terjadi perlambatan pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan maksimum itulah di bagian ya atau ada pada fase di mana seekor ternak itu lahir atau seekor hewan itu lahir atau seorang manusia itu lahir hingga nanti dia mencapai pubertas. Maka terjadi di situ perlambatan pertumbuhan ya. Oke. Oke, pertumbuhan yang terjadi pada ternak ya itu dapat kita bagi menjadi tiga fase. Ya, fase yang pertama yaitu perbanyakan sel ya atau hipertrofi tadi ya yang dicapai melalui pembelahan mitosis. Kemudian yang kedua adalah pembesaran ukuran sel ya atau kita kenal tadi ya dengan sebutan nama hiperplasia sebagai akibat dari sintesis protein yang dapat meningkatkan ukuran atau massa sel. Yang tadinya selnya kecil-kecil, sekarang jadi besar-besar selnya. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi sel, ya, di mana dihasilkan struktur dan organisasi yang berbeda dengan kondisi awal. Ya, contohnya misalnya sel spermatogonium. Sel spermatogonium itu bukan untuk membuahi dia didesain. Ya, tetapi ketika dia sudah berdiferensiasi menjadi sel sperma, maka dia tugasnya sudah berbeda lagi. Jadi diferensiasi sel itu tidak hanya merubah bentuk sel, tetapi juga merubah fungsinya. Yang awalnya fungsinya A, ketika dia sudah berdiferensiasi, dia berubah fungsi menjadi B. Nah, itu nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian proses pertumbuhan pada ternak itu selalu diikuti dengan proses perkembangan. Nah, perkembangan ini misal ya, contoh sel-sel otak. Sel-sel otak itu yang awalnya dia apa namanya pasif ya, dia akan mulai berkembang, dia akan mulai banyak merespon rangsangan-rangsangan ya, yang tadinya dia tidak bisa berjalan, ya dia akan mulai bisa berjalan. Nah, itu dipengaruhi oleh sel-sel saraf yang berdiferensiasi dan berkembang. Yang tadinya dia tidak bisa berdiri dengan dua kaki, sekarang dia sudah bisa berdiri dua kaki. Yang tadinya dia hanya merangkak, ya sekarang dia sudah bisa berjalan. Nah, seperti itu. Itu yang namanya perkembangan, ya. Yang tadinya makan harus disuapi induknya, ya. Yang tadinya harus menyusu, ya, dikasih sama induknya, nanti lama kelamaan dia mulai bisa mencari makan sendiri. Itu yang dinamakan perkembangan, ya. Perkembangan adalah proses menuju keseimbangan pada suatu organisme, ya, terkhususnya ini pada hewan. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, ini adalah proses pertumbuhan, ya, fenomena pertumbuhan pada ternak ya, mulai dari sel sperma ketemu dengan sel telur, terjadi pembuahan, kemudian terjadi eh, penggabungan inti ya antara dua sel sperma dan sel telur. Kemudian tumbuh menjadi dua sel zigot, ya, tumbuh jadi 16 sel, kemudian tumbuh menjadi apa namanya lempeng-lempeng embrionik ya atau primitive streak, kemudian neurulasi ya neurulasi ini adalah proses pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Ya, kemudian berkembang lagi nanti menjadi embrio, embrio menjadi berkembang lagi late embrio, kemudian berubah menjadi fetus ya karena sudah bisa dilihat bentuk ya tangan kakinya, kemudian nanti akan berkembang di dalam rahim induk setelah sempurna bentuknya,
barulah nanti akan dilahirkan dan menjadi individu yang sempurna. Nah, inilah proses, salah satu contoh ya proses dari pertumbuhan. Oke. Nah, proses diferensiasi ini tadi yang kita bicarakan ya mengenai proses diferensiasi pada tubuh ternak itu dapat terjadi karena adanya proses histogenesis. Histogenesis ini adalah proses pembentukan jaringan ataupun organogenesis, yaitu proses pembentukan organ. Ya, bayangkan ya dari satu buah sel embrio, ya yang tadi 2 sel, 4 sel. Nah ini nanti dia akan berdiferensiasi. Sel-sel embrio ini dia akan berdiferensiasi. Ada yang berubah menjadi sel otot, ada yang berubah menjadi sel lemak, ada yang berubah menjadi sel tulang, ada yang berubah menjadi sel darah, ada yang berubah menjadi sel saraf, ada yang berubah menjadi sel epitel, ada yang berubah menjadi sel imun, ya. Bahkan ada juga nanti yang akan kembali berubah menjadi sel sperma ataupun sel telur, ya. Jadi bayangkan ya, dari satu buah embrio yang tadi ketika ini sel sperma dan sel telur itu bergabung, ya, fertilisasi menjadi satu buah sel embrio. Bayangkan satu buah sel embrio ini mampu membentuk berbagai macam sel-sel di dalam tubuh, ya, atau mampu membentuk berbagai macam jaringan, bahkan mampu membentuk berbagai macam organ di dalam tubuh. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya sel-sel pada fase embrio ini bisa kita manfaatkan, ya, dengan suatu teknologi yang disebut dengan apa namanya pluripotent stem cell, nama istilahnya, ya. Jadi kita memanfaatkan sel embrio ya untuk kita program menjadi sel-sel yang kita inginkan. Nah itu bisa, ya, sudah ada teknologinya sekarang. Jadi misalnya kalau misalnya dia ada sakit diabetes. Sakit diabetes itu artinya dia sel-sel pankreasnya rusak, ya kan? Maka kita bisa program sel-sel embrio ini, ya, kemudian kita program dia untuk berdiferensiasi, berubah bentuk menjadi sel-sel pankreas. Setelah jadi sel-sel pankreas yang sehat, maka sel-sel pankreas itu nanti akan kita transplantasikan ke dalam pankreas si penderita diabetes ini, sehingga nantinya dia akan diharapkan ya dia sel-sel pankreasnya kembali sehat lagi dan kembali memproduksi insulin sehingga dia sudah sembuh dari penyakit diabetes. Nah, itu salah satu contohnya. Tentu prosesnya akan sangat panjang, nggak bisa kita bicarakan di sini. Ya, oke, kita lanjut. Oke, fase pertumbuhan itu dibagi dalam tadi ya, kalau kita lihat ada 3 fase katanya di sini kan, tetapi kalau dari segi periode, nah itu dibagi 2, ya, yaitu ada periode prenatal, yaitu sebelum kelahiran, ya, dimulai saat ovulasi, implantasi, embrio sampai terbentuknya organ-organ atau sebelum lahir, ya. Kemudian baru pertumbuhan postnatal, ya, pertumbuhan postnatal itu setelah kelahiran. Nah, ini memiliki 2 fase. Fase pertama berlangsung dari lahir sampai sebelum dewasa tubuh, ya, yang tadi yang kita lihat tadi grafiknya sangat cepat sekali pertumbuhannya. Baru masuk ke fase yang kedua, yaitu saat pubertas dan dewasa, ya, menuju dewasa. Nah itu pertumbuhannya akan melambat, namun jaringan-jaringan tubuh yang ada organ-organ dalamnya, sel-sel yang ada di organ-organ tubuhnya itu tetap akan tumbuh hingga mencapai dewasa kelamin, ya. Jadi 2 tadi ya, yang pertama ada prenatal, ya, atau sebelum lahir, yang kedua ada postnatal. Nah, postnatal ini adalah setelah lahir. Nanti kalau ada juga memang ya beberapa buku itu dia membagi 3 pertumbuhan postnatal. Ya, yang pertama disebut dengan infantil ya atau pedet, anak-anak. Kemudian juvenil, ya juvenil itu dia remaja ya menjelang dewasa, baru nanti pubertal. Pubertal itu termasuk kedewasaan awal ya. Jadi pubertas itu adalah pintu gerbang ya bahwasannya ternak ini sudah masuk ke dalam fase dewasa. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh, ini adalah pertumbuhan jaringan lemak ya atau hiperplasia nanti kita ya bisa kita katakan dia hiperplasia karena sel-sel lemak ini dia bisa bertambah ukurannya, tidak hanya jumlahnya saja yang bertambah, tetapi ukurannya juga bisa menjadi besar-besar ya.
Jaringan lemak ya atau kita kenal dengan jaringan adiposa ya merupakan jaringan ikat khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama lemak dalam bentuk trigliserida ya. Menyimpan lemak untuk cadangan makanan dan mencegah hilangnya panas secara berlebihan. Jaringan ini juga berfungsi sebagai bantalan tubuh atau sebagai penyekat jaringan. Nah, maka itu di sel-sel adiposa ini itu sangat banyak berada di bawah kulit ya. Karena yang pertama fungsi utamanya itu adalah dia mencegah hilangnya panas. Ya, mencegah hilangnya panas, sembari dia menjadi cadangan makanan juga, kemudian sembari juga menjadi bantalan tubuh ya, sehingga organ-organ di dalam organ-organ dalam tubuh kita itu tidak saling bergesek atau berbenturan fisik. Nah, ini ada bantalan. Bantalannya itu adalah jaringan lemak ini atau adiposa ini. Nah, jaringan adiposa ini dia kalau seandainya ya minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana kalau glukosa terlalu berlebih di dalam tubuh atau kita makan banyak tetapi tidak diimbangi dengan aktivitas yang cukup, maka glukosa yang berlebih itu akan dikonversi menjadi lemak. Nah, proses itu namanya lipogenesis. Nah, kita udah bahas tuh lipogenesis, lipolisis, glukolisis ya semua semua kita sudah bahas. Nah, sel lemak itu dia memiliki sifat lentur ya sehingga ketika proses lipolisis terjadi ya maka eh, lipid ya atau lemak yang sudah dikonversi ke dalam bentuk trigliserida itu bisa ditampung oleh sel-sel lemak secara maksimal sehingga nanti sel lemak ini makin lama dia akan semakin besar sitoplasmanya. Jadi di sitoplasma sel lemak ini banyak mengandung trigliserida. Dampaknya apa? Ketika dia sudah banyak mengandung lemak, maka inti selnya ini nanti akan terdesak ke tepi, ya, terhimpit dia ke tepi yang awalnya dia di tengah, tapi karena sitoplasmanya menerima sering ya atau banyak menerima trigliserida atau lemak tadi dia masuk 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 sehingga makin lama inti sel lemak ini ya dia akan terdesak ke tepi. Ya, makanya nanti kalau di mikroskop kita lihat bagaimana ciri fisik atau morfologi atau karakteristik dari sel lemak di bawah mikroskop, maka kita akan melihat inti dari sel lemak itu dia biasanya ada di tepi. Nah, terdesak ke tepi, ke bagian tepi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, pertumbuhan jaringan lemak, nah atau seiring dengan umur adalah sebagai akibat dari hipertrofi, ya, atau peningkatan volume jaringan atau organ akibat pembesaran komponen sel. Ya, jadi makin lama dia makin besar. Oke. Sel-sel lemak yang telah ada melalui proses lipogenesis. Nah, proses pembentukan lemak, ya, dan pembentukan sel-sel lemak baru atau hiperplasia. Nah, ya. Jadi ini bagian di dalam bagian sitoplasma dari sel lemak itu dia memang punya suatu organel atau suatu kantong yang memang khusus untuk menyimpan lemak. Nah, nanti masuklah. Jadi sel lemak ini memang tugasnya ya untuk menampung apa namanya lipid-lipid tadi atau glukosa-glukosa yang sudah tidak digunakan atau berlebihan. Nah, itu nanti dia akan ditampung. Maka sel lemak ini nanti dia akan hipertrofi ya atau dia makin lama dia akan makin besar nanti. Oke. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara mengukur pertumbuhan ya. Gampang ya. Kecepatan pertumbuhan absolut ya, ada yang namanya kecepatan pertumbuhan absolut atau mutlak. Nah, ini perubahan ukuran baik berat atau panjang yang sebenarnya di antara dua umur atau dalam waktu 1 tahun ya. Bisa kita hitung dengan rumus ini. Kecepatan absolut sama dengan Y2 dikurang Y1 atau berat awal ya dikurang dengan berat akhir dibagi T2 dikurang T1 atau umur akhir dikurang umur awal ya. Nah, jadi berat berat akhir dikurang berat awal dibagi umur akhir dikurang umur awal. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, contoh soal. UPT Peternakan Unan memiliki sejumlah sapi pesisir dengan berat rata-rata setelah dipelihara selama 3 tahun, rata-rata ya, jadi kita rata-ratakan aja nih.
Selama 3 tahun dipelihara, rata-rata berat sapi pesisirnya sekitar 186 kilogram. Nah, jika berat lahir rata-rata sapi pesisir itu beratnya 15 kilogram, hitunglah pertumbuhan absolutnya. Jadi misalnya ada ujian, nanti apa namanya soalnya seperti ini, ya maka silakan masukkan saja rumusnya, ya. Berarti diketahui berat akhirnya itu 186 kilogram, kemudian berat awalnya, ya arti bobot lahirnya itu sekitar 15 kilogram, kemudian tahun akhir yang akan kita hitung itu dia artinya dia berumur 3 tahun ya ketika mencapai bobot 186 kilogram, ya. Kemudian ini 0 tahun adalah bobot lahir. Sehingga kita masukkan ke rumus. Maka ditanya pertumbuhan absolutnya berapa kilogram per tahun, ya. Kita masukkan saja ya Y2 dikurang Y1, ya, atau bobot akhir dikurang bobot awal per tahun akhir dikurang tahun awal, ya. Berarti 186 dikurang 15 per 3 per 0, atau 186 kurang 15 per 3, ya, sama dengan sekitar 57 kilogram per tahun, ya. Jadi kalau misalnya 1 minggu itu ada 1 tahun itu ada 52 minggu, berarti bisa kita asumsikan, ya, kita hanya bisa mengasumsikan bahwasannya setiap minggu bobot sapi pesisir ini bertambah sekitar 1 kilo lebih, ya. Setiap minggu bobotnya bertambah 1 kilo lebih sedikit, ya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita apa apa namanya kita lakukan riset, ya, atau penelitian. Nah, kenapa misalnya pada sapi semental dia sehari sekilo bertambahnya, kok pada sapi pesisir cuma malah seminggu sekilo. Nah, inilah dibutuhkan penelitian-penelitian, ya, khususnya di bidang nutrisi, kemudian di bidang genetika, ya. Karena pola pertumbuhan tadi kita lihat kan, dia apa namanya ketika sudah dewasa dia melambat pertumbuhannya. Ini bagaimana caranya? Ya, secara genetik kita bisa manipulasi supaya sapi ini, ya, pertumbuhannya itu tidak bisa kita longgarin perlambatannya itu, ya, sehingga dia akan sedikit lebih cepat pertumbuhannya, sehingga kita mengharapkan sapi-sapi yang akan kita gunakan sebagai sapi pedaging, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini contohnya aja nih pada sapi pesisir, ya. Berarti memang pertumbuhan bobot badan sapi pesisir itu per tahun itu cuman 57 kilogram. Tapi ini secara kasar, ya, kita tidak bisa memastikan secara detail, kecuali ya nanti kalian hitung, ya, setiap bulan kalian ukur, kalian timbang, atau setiap minggu kalian timbang, maka di situ akan dapatlah data secara detail, secara spesifik berapa sih pertumbuhan bobot badan sapi pesisir ini tiap bulan atau tiap minggu, ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan nilai pertumbuhan relatif. Nah, ini relatif biasanya, kalau yang ada kata-kata relatif ini biasanya satuannya itu persentase, ya. Jadi, atau biasa kita sebut dengan relatif growth rate, ya, persentase pertumbuhan relatifnya, yaitu persentase pertumbuhan pada setiap interval waktu. Nah, kita lihat nih, berapa persentase pertumbuhannya, ya. Contoh, oh, nih, rumusnya dulu adalah RGR, ya. Jadi bobot akhir dikurang bobot awal per bobot akhir dikali 100%, ya. Gampang, ya. Contoh, pada suatu usaha peternakan ayam broiler, ya, diperoleh berat rata-rata setelah dipelihara 30 hari, ya, selama 1,8 kilo. Ya. Jika berat awal DOC rata-ratanya sebesar 38,79 gram, hitunglah persentase pertumbuhan relatifnya. Oke, sekarang kita masukkan langsung ke rumus, ya. Berarti RGR sama dengan bobot akhir, ya. Bobot akhir itu 1,8 kilo, ya, dikurang bobot awal 38,79 gram dibagi bobot akhir. Ya. Oke, jadi 1.800, ya, ini 1,8 kilo kita ubah dulu ke gram, ya, dikurang 38,79, ya, kemudian per 1.800 dikali 100%. Maka dapatlah pertumbuhannya 97,84%. Nah, sebenarnya ini termasuk belum untung, ya. Kenapa? Karena mencapai 97,84% ini di dalam waktu 30 hari.
Nah, kita maunya lebih cepat. Tentu kalau lebih cepat 25 hari misalnya akan lebih cepat juga panennya, ya kan? Harusnya dia setahun 12 kali panen. Nah, mungkin bisa kita usahakan setahun itu 13 kali panen. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi disinilah ya, seperti saya bilang tadi, berperan orang nutrisi, bagaimana memformulasi ransumnya, memformulasi pakan, bagaimana orang genetik nanti orang pemuliaan menseleksi ayam-ayam ini, diseleksi nanti mana yang memang dia umur 25 hari cepat naik badannya, atau umur 25 hari sudah mencapai bobot 2 kilo misal, ya, maka ini nanti akan dikawinkan sehingga eh, gen pertumbuhan daging atau pertumbuhan otot yang cepat itu bisa kita dapatkan. Nah, itu nanti akan kita perbanyak, ya, seperti itu aplikasinya. Oke, bisa juga kita, ya tadi saya bilang ya, bisa kita ukur secara berkala kalau untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, yang lebih detail. Nah, bisa kita ukur per hari, per bulan, per tahun. Apa saja yang kita ukur? Bisa lingkar dada, ya lingkar dada, bisa tinggi gumba, ya. Kemudian bisa juga panjang kepala kita ukur, kemudian panjang badan ya. Jadi dari apa namanya, badan yang terpanjang sampai ke badan terpanjang. Nah, ini untuk mengukur panjang badan ya. Kemudian tinggi punggung, nah, tinggi punggung. Kemudian eh, apa namanya nih, panjang badan relatif. Nah, ya. Nah, ini bisa kalian ukur secara berkala. Nah, bagi yang mau penelitian nanti bagaimana sih apa namanya, karakteristik berat badan sapi pedaging misalnya di Sumatera Utara, nanti bisa kalian apa, nah ini ide penelitian ya, bisa kalian klasifikasikan nanti sapi potong, sapi pesisir jantan, ya kan, misalnya sapi PO, apalagi sapi limosin. Nah, itu bisa kalian bandingkan misalnya, atau diukur ya, setiap misalnya penelitiannya selama 3 bulan dengan range pengukuran itu misalnya dilakukan setiap minggu. Nah, setiap minggu tuh kalian ukur. Nah, sehingga kita paling tidak bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan sapi-sapi pedaging yang ada di Sumatera Barat. Sehingga nanti kita akan evaluasi, oh kalau pertumbuhannya ternyata lambat, misal, maka kita akan evaluasi, oh mungkin dari pakannya, ya kan? Oh mungkin dari genetiknya, ternyata riwayat sapi ini apa namanya, dia dikawinkan dengan sapi pejantan, atau ayahnya ternyata tidak sapi pedaging. Atau misalnya ternyata ibunya seperti ini ininya. Jadi itu bisa kita analisis nanti, sehingga nanti kita akan mampu membuat kebijakan-kebijakan ya untuk peternak ya, ataupun kita bisa merumuskan kebijakan, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas setempat ya, untuk membuat sebuah regulasi, sebuah aturan standar seberapa banyak misalnya, atau bagaimana komposisi pakan ransum, atau bagaimana cara mengawinkan sapi yang baik dan benar sehingga akan meningkatkan kualitas sapi tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian pertumbuhannya ya tadi, yang pakan, yang genetik, tentu tuh nanti ujung-ujungnya adalah larinya ke hormon ya, karena pertumbuhan itu sangat perantarai ya, atau diperankan atau disebabkan oleh hormon pertumbuhan ya. Peran hormon dalam proses pertumbuhan terutama terhadap pertumbuhan otot. Nah, karena kita untuk ternak tentu kita akan mencari, kalau untuk yang ini ya sapi pedaging, tentu kita akan mencari bagaimana dagingnya bisa banyak, gitu kan, gemuk. Nah, tentu hormon-hormon ini bekerja setelah kelahiran, ya, melalui dua sistem pengendalian, yaitu yang pertama mengontrol atau mengendalikan laju proliferasi tumbuh dengan memproduksi sel atau jaringan baru. Ya, minggu lalu kita udah bahas bagaimana caranya kalau saya ingin menjadi seperti aderai, tentu saya apa namanya, apa yang terjadi di dalam tubuh saya supaya otot-otot saya itu bertambah banyak, gitu kan. Kemudian dan penggabungan inkorporasi sel satelit ke dalam jaringan otot yang telah ada. Jadi memang ada proses penggabungan ya, atau diferensiasi atau perkembangan sel-sel otot yang sudah ada tadi ya.
Kemudian ada juga bekerja sendiri atau bersama-sama mempengaruhi laju sintesis dan degradasi protein. Nah, kemarin ya minggu lalu kita udah bahas bahwasanya protein pada otot itu ada miosin, ada troponin, tropomiosin, ada aktin. Nah, protein-protein ini itu ada miostatin juga ya. Nah, protein-protein inilah yang berperan dalam peningkatan massa otot tadi ya. Jadi ini adalah gambar ya bagaimana proses pembentukan sel-sel otot yang baru ya. Nah, itu memang diperantarai oleh MUSC. MUSC ini adalah muscle stem cell, stem cellnya otot. Nah, stem cell otot ini bisa kita rangsang ya, ataupun kalau di sini dia memberikan contoh kalau seandainya luka ya, kalau seandainya otot itu terluka, maka stem cell ini aktif, kemudian dia berubah menjadi mioblast. Sebagian mioblast dia akan kembali membentuk muscle stem cell untuk cadangan. Nah, sebagian lagi dia akan berubah menjadi miosit, miosit jadi miotub ya. Miotub nanti akan jadi miofibril. Minggu lalu sudah kita bahas nih miofibril. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya. Sifat-sifat sel yang seperti ini kan ini dia dirangsang ya dengan cara dilukai ya. Sama lah kalau misalnya ada otot kita terluka atau terkena pisau, otot kita robek, maka otot kita itu nggak akan diam begitu saja, dia akan sompel gitu enggak ya. Maka dia akan beregenerasi ya, beregenerasi sehingga membentuk nanti sel-sel otot yang baru. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hormon penyokong pertumbuhan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya inilah beginilah skemanya. Nah, ini yang saya minta kalian untuk pahami. Ya, bisa saja nanti ini akan kita keluarkan pada saat ujian nanti. Bagaimana mekanisme apa namanya pertumbuhan? Ya, bagaimana mekanisme hormonal pada saat pertumbuhan, gitu ya. Oke. Yang pertama, ya ada yang namanya GHRH atau Growth Hormone Releasing Hormone. Ya, semua yang berakhiran RH RH ini releasing itu pasti dihasilkan dari hipotalamus. Ya, oke. GHRH itu organ targetnya pituitari. Pituitari itu di bawah hipotalamus, ya, di bawah sedikit dari hipotalamus. Nah, fungsi dari GHRH ini nantinya dia akan merangsang pituitari, khususnya pituitari di bagian anterior, untuk memproduksi hormon GH. GH adalah growth hormone. Growth hormone. Growth itu pertumbuhan. Jadi growth hormone adalah hormon yang menyebabkan pertumbuhan. Ya. Nah, GH itu adalah hormon yang berasal dari pituitari anterior. Ya, dari pituitari anterior. Nanti GH ini organ targetnya itu adalah di liver atau hati. Nah, ketika hati ini menerima sejumlah GH dari anterior pituitari, maka hati ini nanti akan menghasilkan hormon yang disebut dengan IGF ya atau uh, insulin-like growth factor. Ya, insulin-like growth factor. Nah, insulin-like growth factor inilah nantinya dia akan meningkatkan pertumbuhan tulang, ya, kemudian juga akan meningkatkan pertumbuhan otot. Nah, seperti itu, ya. Tetapi apa namanya? eh, Konsentrasi IGF-1, ya ini IGF-1 ini, ya dia akan ketika dia semakin banyak ya di dalam darah, dia akan mengstimulasi hipotalamus. Nah, hipotalamus tadi dia akan stimulasi hipotalamus untuk memproduksi somatostatin. Ya. Oke, kita bahas dulu yang IGF-1. Ya, jadi IGF-1 tadi organ asalnya dari liver ya atau hati. Ya, akibat ada pengaruh dari GH yang dikeluarkan oleh pituitari anterior. Nah, organ targetnya itu yang pertama adalah hipotalamus dulu. Nah, hipotalamus ya. Kemudian sel-sel tulang dan sel-sel otot, sel-sel lemak dan lain-lain. Fungsinya yang pertama, menghambat hipotalamus untuk menghasilkan GHRH melalui pelepasan hormon somatostatin. Nah, ya. Jadi yang pertama dia menghambat GHRH, kemudian dia juga menghasilkan hormon merangsang hipotalamus, menghasilkan hormon somatostatin. Ya. Nah, somatostatin ini sebenarnya adalah hormon
pengendali, ya dia itu pengendali pertumbuhan, sehingga apa namanya, ketika terlalu banyak IGF-1 ini dihasilkan, maka pertumbuhan tulang dan otot itu nanti akan dikontrol juga nanti oleh somatostatin supaya tidak terlalu berlebihan pertumbuhannya, ya. Nah, somatostatin ini nanti dia akan menghambat nih, negatif, ya. Dia akan menghambat bertindak. Oke, sorry. Kita masuk di sini ya. Oke, jadi masih IGF-1 ya. IGF-1 ini bertindak sebagai mitogen. Mitogen itu artinya agen yang membuat sel-sel itu bermitosis. Kemudian morfogenesis, berdiferensiasi, dan faktor perkembangan siklus sel ya. Oke, sekarang somatostatin tadi ya yang dirangsang oleh IGF kemudian dikeluarkan oleh hipotalamus. Somatostatin ini dia akan menghambat ya anterior pituitary untuk melepaskan GH. Nah, jadi GH-nya di stop seperti itu, ya. Oke. Jadi salah satu fungsi somatostatin dia menghambat fungsi anterior pituitary untuk melepaskan GH, ya. Oke, sekarang ada hormon grelin. Nah, hormon grelin ini adalah hormon yang diproduksi oleh lambung, ya, diproduksi oleh lambung. Targetnya itu yang pertama adalah hipotalamus. Nah, nanti dia kalau dia diproduksi, maka hipotalamus ini nanti akan terangsang untuk menghasilkan GHRH. GHRH nanti akan terangsang untuk menghasilkan GH, ya. Begitu juga dengan eh, anterior pituitary. Grelin, jadi dia targetnya itu dua organ, satu di hipotalamus, satu lagi di anterior pituitary. Ya, sehingga nanti ketika lambung ini memproduksi hormon grelin, maka hormon GH itu biasanya akan 2 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang hanya dikasih oleh GHRH saja. Ya. Yang pertama merangsang hipotalamus untuk melepaskan GHRH. Yang kedua, merangsang pituitari anterior untuk melepaskan GH. Jadi GH ini dia double. Satu dirangsang oleh GHRH, satu lagi dirangsang oleh grelin. Ya. Kemudian sensasi rasa lapar. Nah, jadi ketika grelin ini menuju ke otak, ya, dia itu tidak hanya merangsang GHRH saja, tetapi dia juga merangsang saraf yang ada di otak untuk mengeluarkan sensasi rasa lapar. Jadi kalau kalian lapar, ya berarti artinya hormon grelin kalian sedang konsentrasi yang cukup tinggi di dalam darah ya sehingga kalian merasakan lapar. Oke, apa yang terjadi? Nah, jadi ketika grelin ya dari lambung ini dia menuju ke pituitari anterior, maka pituitari anterior tadi kan akan mensekresikan hormon GH. Maka apa yang terjadi? Maka eh, fungsi-fungsi dari sel beta pankreas itu akan menurun. Ya, fungsi-fungsi dari sel beta pankreas itu akan menurun karena konsentrasi glukosa dalam darah itu rendah. Kalau sel beta pankreasnya itu tinggi, ya dia akan menghasilkan hormon insulin. Glukosanya akan ketika glukosa diikat oleh insulin, maka glukosa itu nanti akan ditransfer ke sel-sel. Sementara di darah atau organ-organ lain nantinya juga akan juga juga butuh juga butuh glukosa, sehingga salah satu caranya adalah dinaikkan dulu nih glukosa darahnya. Nah, dinaikkan dulu. Caranya seperti apa? Nah, peran dari hormon GH yang pertama dia akan menurunkan ya, dia akan menurunkan fungsi dari sel beta pankreas. Jadi insulinnya ditekan dulu. Kemudian untuk sel-sel adiposa dia akan meningkatkan lipolisis. Nah, lipolisis artinya lipid dipecah menjadi glukosa. Dia akan mencoba berbagai cara. Ya, salah satunya adalah minggu lalu ya kita sudah bahas mengenai apa namanya metabolisme sel lemak ya 2 minggu atau beberapa minggu yang lalu ya. Nah, dia akan meningkatkan lipolisis dan akan mereduksi simpanan lemak sehingga nanti lemak itu yang tadinya trigliserida itu dia akan ubah lagi menjadi glukosa. Kemudian gula darah nanti akan naik. Nah, pada otot dia akan menurunkan pengambilan glukosa ya. Jadi otot kan kalau glukosa berlebih maka glukosa itu akan disimpan dalam hati dan otot ya dalam bentuk glukagon. Nah,
gluconeogenesis ya, kemarin kita bahas. Nah, ini juga ada nih ya, gluconeogenesis. Oke. Eh, kemudian bukan gluconeogenesis ya, glucogenesis. Glikogenesis. Nah, ya, glikogenesis. Oke. Nah, otot ketika GH ini tinggi, maka dia akan menghambat, otot tidak akan mengambil banyak-banyak glukosa. Karena yang tujuan utamanya dulu adalah glukosa darah harus naik dulu. Nah, karena ini kan posisinya glukosa darah rendah, maka lambung kosong, ketika lambung kosong dia memproduksi grelin. Nah, kan lapar, ya kan? Oke. Kemudian otot nanti akan meningkatkan proses glikogenolisis. Nah, lisis, pecah, glikogen. Berarti artinya pemecahan glikogen. Nah, glikogen itu dipecah untuk jadi apa? Untuk jadi glukosa. Nah, beberapa minggu lalu kita udah bahas nih, ya, glukolisis, glikogenesis, semua kita sudah bahas. Oke. Kemudian dia akan membuat hati atau liver itu akan meningkatkan proses gluconeogenesis. Nah, ini kalau kondisi glukosa nggak ada kemarin, glukosa nggak ada, kemudian sel lemak sudah habis, ya kan? Sel otot glukosa lemak habis, sel glukosa otot habis, maka nanti hati akan memulai proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang bukan karbohidrat. Salah satunya adalah protein. Jadi liver nantinya akan mengambil sejumlah protein-protein untuk diproses dan dirubah menjadi glukosa. Nah, kemudian nanti tentunya nanti ini akan selama seperti ini ya, IGF-1 nanti juga akan bertambah. Nah, IGF-1 ini dia tetap akan harus dihasilkan ya, karena dia sebagai pengontrol, ya, sebagai pengontrol supaya fungsi-fungsi ini tidak terlalu ekstrim terjadi, ya, dan pertumbuhan tulang dan otot juga tidak terlalu ekstrim. Maka tetap harus dibutuhkan IGF-1 ini, insulin like growth factor 1, ya, untuk merangsang hipotalamus menghasilkan somatostatin. Ya, somatostatin. Nah, somatostatin inilah yang sebagai pengontrol pertumbuhan pada tubuh. Ya. Kira-kira begitu ya, saya harap kalian paham. Nanti video ini silahkan diulang-ulang sampai kalian paham. Kalau tidak paham juga, ya, atau masih kurang, ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti temui aja saya. Ya, kita akan berdiskusi secara langsung. Oke? Oke, nah, kadar grelin dalam darah meningkat saat lambung kosong atau lapar dan segera turun setelah makan. Ya, jadi ketika lambung ini kosong, maka grelin ini meningkat, maka apa namanya, keinginan untuk makan, nafsu makan, apetit ini, nafsu makan ya, itu juga akan meningkat. Nah, tapi ketika lambung itu full, penuh berisi makanan, maka ini ya, lambungnya apa namanya, mengembang gitu ya karena terisi makanan, maka grelin ini akan menurun dan nafsu makan juga akan berkurang. Nah, pernah nggak kalian ketika lapar atau berpuasa? Nah, ketika berpuasa lapar, kemudian rasanya pas mau beli bukaan itu semua mau dibeli ya, beli tape lah, beli pulut lah, beli lupis lah, beli cendol lah. Tapi ketika sudah minum teh sama minum teh manis gitu kan, atau sama kurma 3 biji ya atau 5 biji, itu langsung udah hilang nafsu makannya. Ah, ya kan? Kenapa? Karena hormon grelinnya sudah menurun, ya. Nah, ini ada penelitian ya. Di sini ada penelitian. Ini ada 3 garis nih. 3 garis. Garis yang ini adalah di jam 8, jam 12, dan jam setengah 6. Nah, ini makan pagi ya, sarapan, breakfast, ini lunch, makan siang, dan ini adalah dinner ya, sekitar jam 6 gitu ya. Nah, untuk perlakuan yang A itu ketika dia mulai mendekati sarapan ya, maka hormon grelinnya itu akan tinggi. Nah, hormon grelinnya akan tinggi, dan dia ini kondisi orang yang berpuasa ya dalam satu hari. Maka hormon grelinnya itu akan tinggi. Nah, terus kenapa dia bisa turun lagi? Karena sudah terjadi glikogenolisis kan, dia mengubah sel-sel apa namanya, glikogen menjadi glukosa, kemudian terjadi lipolisis juga, lipid menjadi glukosa, kemudian ada gluconeogenesis juga, sehingga kadar glukosa dalam darah itu akan meningkat.
Ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, maka otak ya itu akan mengirim pesan kepada lambung bahwasanya glukosa sudah cukup. Maka grelin akan turun lagi. Grelin akan turun. Kemudian menjelang makan siang, ya kan, dia akan meningkat kembali karena glukosa darah sudah dipakai nih. Dalam rentang jam 8 sampai jam 12 itu glukosanya sudah dipakai. Ya, dia akan meningkat kembali. Kemudian otak akan melakukan hal yang sama, ya, dia akan memerintahkan proses glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis, dia akan turun lagi. Kemudian ini sama ya, dia tinggi nanti di sini di jam-jam sore itu biasanya lapar, itu tinggi. Kemudian dia akan meningkat lagi ketika mulai mau makan malam. Nah, ketika makan malam dia tinggi, begitu lagi seterusnya, ya. Terjadi lagi proses tadi, dia akan turun lagi grelinnya. Kemudian nanti sekitar jam-jam malam, tengah-tengah malam biasanya kalau yang apa namanya, yang bergadang atau yang tidak tidur atau mengerjakan tugas pasti lapar tuh jam-jam 12 malam tuh lapar pasti. Jam 1, jam 2. Itu ternyata grelinnya tinggi juga di situ, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bisa kita asumsikan eh, glukosa darah yang dibentuk oleh tubuh itu hanya bertahan sekitar 4 jam. Ya, 4 sampai 5 jam. Ini kan mulai dari jam 18 sampai jam 22 ya atau 23. Berarti sekitar 18, 19, 20, 1, 2, ya kan 4 jam, 4 jam atau 5 jam. Jadi rentang-rentang 4 jam sampai 5 jam, itulah glukosa darah itu, glukosa di dalam darah itu sudah habis dipakai untuk energi. Nah, seperti itu. Jadi dia di sini naik lagi, kemudian turun lagi di sini. Ya, di sini kenapa turun? Ya karena si apa orang-orang yang diukur ini dia tidur, ya tidur sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan energi, maka dia turun. Ya. Nah, sementara kalau yang orang yang kedua, ini ada orang yang kedua, ya. Ketika hormon grelinnya tinggi, ya belum belum terlalu tinggi, masih di rentang yang sama ya di sini, dia akan dia breakfast, makan dia. Ketika makan ya turun dong grelinnya. Ketika mulai naik lagi grelin, dia lunch, makan siang. Turun lagi. Ya kan? Kemudian pas mau dinner mulai naik lagi grelinnya, makan malam dia. Turun lagi dia jadinya. Kemudian ini adalah jam-jam malam ya, jam-jam 11, jam 12 setelah makan siangnya itu akan naik lagi biasanya. Nah, ini contoh apa namanya aplikasinya pada penelitian. Jadi diukur nih. Jadi setiap setiap jam ya setiap 2 jam darah si pasien ini diukur ya untuk kita deteksi bagaimana sih kadar grelinnya ya di dalam darah. Ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian lagi ya. Dalam keadaan normal konsentrasi GH dalam darah cenderung stabil. Ya, kalau sebenarnya dia fluktuatif ya. Ini yang kita lihat ini placebo yang bulat-bulat ya dia cenderung stabil. Nah, kemudian ada orang yang dikasih metirapon. Metirapon itu obat stres ya, kortisol, dia obat stres. Nah, kalau kita lihat metirapon hormon grelinnya juga masih tidak terlalu ini. Nah, tetapi dengan orang-orang atau pasien yang diberi metirapon 6 gram, artinya dia sudah stresnya cukup tinggi, ya kan? Jadi dokter itu memberi obat metirapon ini sesuai dengan tingkat stresnya nanti. Oh, dilihat kalau stresnya rendah, dia akan konsumsi 4,5 gram. Kalau dia stresnya tinggi, dokter akan kasih dia sekitar 6 gram, ya kan metirapon. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada metirapon 6 gram, ya, orang pasien-pasien yang mengkonsumsi metirapon 6 gram, itu dia grelinnya akan meningkat. Ya, di sini bukan bukan apa ya, GH-nya akan meningkat. Ya, GH ini juga salah satunya apa namanya eh, hormon yang merangsang pertumbuhan yang diakibatkan oleh grelin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya stres ya itu dia akan mudah lapar ya. Nah, coba kalian kalau stres apa pasti bawaannya mau makan aja biasanya. Ada juga memang orang-orang seperti itu ya. Stres dia malah ngemil. Nah, itu juga bisa jadi ya asumsi bahwasanya tingkat stres itu juga mempengaruhi nafsu makan. Ya. Oke, ya testosteron ya testosteron ya pada jantan dia akan meningkatkan massa otot sehingga dapat menambah bobot badan. Nah, salah satu tapi kalau ini kan sapi Belgian Blue ya. Kalau Belgian Blue ini memang dia secara genetik kita manipulasi sehingga dia memang
bisa menghasilkan otot yang lain. Tapi kalau kita mau memaksa, istilahnya ya, memaksa otot-ototnya itu bisa tumbuh cepat, maka kita akan suntik dengan testosteron. Tapi ada risikonya. Ya, sapi-sapi yang disuntik dengan testosteron, testosteron itu adalah steroid, steroidnya itu nanti bisa ada residunya di dalam daging, ketika itu dikonsumsi ke kita bisa berbahaya, ya bisa menyebabkan dia dia sifatnya bisa karsinogenik ya, atau bisa menyebabkan kanker. Nah, banyak memang ya kalau kalian perhatikan orang-orang yang berbadan tegap ya yang ada di gym itu dia sebenarnya selain dia exercise, konsumsi protein, dia ada juga yang supaya mempercepat dia lakukan suntik testosteron. Nah, testosteron ini salah satu fungsinya adalah dia meningkatkan uh, uh, hipertrofi ya atau perbesaran otot ya, perbesaran otot. Nah, tetapi efek sampingnya adalah kalau kalian perhatikan yang ikut kuliah sama saya di di reproduksi, testosteron itu nanti dia akan feedback negatif ke hipotalamus. Nah, hipotalamus dia akan menghentikan gara-gara testosteron yang tinggi, hipotalamus merasa, wah ini testosteronnya udah banyak banget nih, aku nggak perlu lagi mengeluarkan GnRH. Karena kan GnRH itu nanti dia merangsang anterior pituitary menghasilkan FSH dan LH. FSH dan LH itu merangsang sel-sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Nah, sehingga ketika GnRH-nya sudah dihambat, sudah terhenti produksinya, maka salah satu dampaknya adalah FSH ini juga akan ikut mereduksi, ya akan berkurang produksinya. Ketika FSH ini berkurang produksinya, maka tidak terjadi proses pembelahan sel-sel spermatozoa. Maka spermatozoa itu nggak akan diproduksi atau terhambat produksinya. Kalau semakin lama penggunaan testosteron ini kalau semakin sering digunakan, semakin berkala gitu kan, setiap waktu digunakan, maka lama-kelamaan testis itu dia kan tidak akan memproduksi sel spermatozoa. Nah, sel spermatozoa testis itu lama-kelamaan merasa dia tidak ada fungsinya lagi, ya karena dia nggak dikasih makan nih, nggak dikasih FSH untuk merangsang membentuk sel spermatozoa. Makanya dia makin lama testis itu makin lama akan semakin kecil. Ya, jadi bisa saja apa namanya testosteron itu ya apalagi orang-orang yang eh, me- me- mem- mem- apa namanya membentuk ototnya itu dengan cara suntik steroid ya, suntik testosteron, maka dampak buruknya nanti ke depannya adalah testisnya itu dia bisa kecil ataupun dia bisa mandul. Mandulnya ini bisa bisa permanen, nah bisa juga memang temporal ya. Jadi dia eh, itulah bahayanya menggunakan suntik steroid ya pada sengaja. Sebenarnya testosteron itu kalau berlebih dia itu dibuang. Ya, dia nggak boleh banyak-banyak di dalam darah karena sifatnya memang kalau terlalu banyak itu tidak bagus. Maka testosteron itu dia butuh sedikit aja, ukurannya itu nanogram. Ya, kalau yang lain mungkin mikrogram, miligram. Ya, misalnya glukosa berapa miligram dalam darah, gitu kan. Kemudian magnesium berapa miligram dalam darah, misalnya. Tapi kalau untuk testosteron dia nggak boleh banyak-banyak. Maka di dalam darah itu kalau kalian deteksi testosteron itu ukurannya hanya nanogram itu. Nanogram atau paling rendah itu paling tinggi itu mikrogram. Ya, tapi paling seringnya testosteron, estrogen itu nggak banyak-banyak. Dia ukurannya nanogram. Ya. Nah, ini salah satu penelitian juga ya di sini apa namanya grafik pertumbuhan sapi Bali yang dipelihara secara intensif ya selama 8 bulan. Nah, kalau kalian lihat nih dia melakukan pengukuran terhadap bobot badan, lingkar dada, panjang badan dan tinggi pundak ya. Di sini kalau kalian lihat yang hijau itu adalah jantan, yang biru betina. Nah, meskipun dia dikandangkan dalam kandang yang sama, umur lahirnya sama, usianya sama, pakannya sama, tetapi memang pertumbuhan pada jantan itu jauh lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan dengan betina. Makanya memang sapi-sapi pedaging yang diprioritaskan itu adalah jantan ya, memang karena pertumbuhannya cepat ya dibandingkan betina. Oke, faktor-faktor pertumbuhan yang pertama ada faktor internal, itu ada umur, ya, genetik, jenis kelamin, hormon tadi yang sudah banyak kita bahas.
Kemudian faktor eksternal ya, ini misalnya nutrisi ya, tentu pakan itu akan mempengaruhi ya. Kondisi fisika kimia lingkungan, suhu, cuaca itu juga pasti akan mempengaruhi. Manajemen pemeliharaan, kalau dia kasih makan banyak tapi cuma sekali sehari misalnya, atau dikasih makan banyak sekali 2 hari tapi, nah itu sama aja ya. Itu tidak manajemennya kurang bagus, tidak akan bisa meningkatkan bobot badan. Kemudian ada istilah yang disebut dengan pertumbuhan kompensatori. Nah, kompensatori ini adalah fenomena pertumbuhan yang dilihat pada ternak yang diberikan pakan secara bebas, ad libitum, nah, atau free access. Setelah ternak tersebut mengalami kekurangan atau pembatasan pakan, sehingga menghasilkan laju pertumbuhan yang sangat meningkat. Pertumbuhan kompensatori akan mampu menyamakan bobot badan ternak yang mengalami undernutrition dengan ternak yang mendapat aksen pakan bebas. Jadi misalnya ada 2 ekor ternak, ya, yang garis yang tegas ini adalah ternak A, garis yang putus-putusnya adalah ternak B. Nah, ketika di umur tertentu, anggaplah nih misalnya di umur 2 tahun, ternyata ternak B terserang penyakit. Ya, ternak B terserang penyakit sehingga nafsu makannya berkurang, ya dia tidak asupan nutrisinya jadi berkurang, maka terjadi penurunan bobot badan. Ya. Nah, ketika dia umur 3 tahun misalnya, setelah umur 3 tahun dia sembuh, ya kan, maka nafsu makannya kembali meningkat, dia itu akan mengejar ya eh, eh, apa namanya berat si sapi B tadi ya atau ternak B tadi, dia akan kejar, dia akan mampu mengejar dan akan sama nanti pada usia tertentu dia akan sama kembali ya. Ini artinya apa? Artinya memang ada faktor usia di situ. Misal ya, misalnya saya sekarang kurus gitu kan, tetapi umur saya misalnya 30 tahun. Nah, ada teman saya misalnya usia 35 tahun misalnya berat saya 60 kilo, teman saya umur 35 tahun apa namanya beratnya 80 kilo misalnya. Nah, saya bisa mengejar itu gitu. Saya bisa mengejar itu karena memang berat rata-rata orang usia 35 tahun sekitar 85 kilo misal seperti itu. Nah, sama juga dengan ternak seperti itu ya. Jadi ketika ada ternak yang sakit, nah ini ternak itu memiliki kemampuan untuk mengejar ketertinggalan berat badannya dan dia nanti akan sama apabila dia dikasih pakan secara bebas atau ad libitum. Ya, tidak dibatasi pakannya. Jadi dia digembalakan ketika sehat dia digembalakan di padang rumput, maka nanti akan sama. Jadi rata-rata bobot ternak yang ada di padang rumput itu tuh bisa jadi sama, ya. Oke. Faktor kecepatan pertumbuhan kompensatori. Yang pertama itu adalah peningkatan nafsu makan dan konsumsi pakan feed intake setelah periode pembatasan pakan. Pembatasan pakan ini bisa disengaja, bisa enggak ya. Disengaja itu misalnya untuk dalam rangka penelitian, dia memang sengaja dikandangkan. Atau memang dia sakit ya, yang tidak disengaja. Ekstra pakan yang dikonsumsi oleh ternak tersebut dapat dikonversi menjadi protein tubuh lebih efisien dibandingkan dengan ternak yang tidak mengalami pembatasan pakan. Nah, karena dia mengalami penurunan bobot badan yang cukup signifikan, untuk mengejar ketertinggalan bobot badan itu, maka tubuhnya akan menyerap protein lebih efisien, ya. Kemudian kebutuhan energi untuk maintenance atau pemeliharaan lebih rendah pada masa recovery setelah masa pembatasan pakan. Selama masa pembatasan pakan, organ-organ internal yang secara normal sangat aktif, usus dan hati, mengalami penurunan ukuran dan aktivitas, ya, karena sedikit nih makanan yang masuk. Hal inilah yang menyebabkan penurunan kebutuhan energi untuk pemeliharaan organ-organ tersebut. Ya. Setelah periode undernutrition, deposisi protein akan lebih tinggi karena penyerapannya akan lebih maksimal. Ya, setelah dia sembuh, sehat, maka penyerapan protein itu akan jadi lebih maksimal dibandingkan dengan deposisi lemak. Nah, sehingga nanti pertambahan bobotnya bisa meningkat. Nah, ini bisa kita manipulasi sebenarnya. Kalau kita ingin apa namanya eh, sapi-sapinya itu gemuk ya, maka dia tidak hanya kita beri apa namanya pakan secara bebas, tapi mungkin bisa kita atur. Nah, jadi kita atur misal dia dikasih makan berapa jam jaraknya sehingga penyerapan proteinnya jadi lebih maksimal. Nah, ini nanti tugas kalian yang mengambil bidang nutrisi, khususnya nutrisi pada ternak pedaging ya. Nah, itu harus tahu tuh
bagaimana kita mendapatkan apa namanya pertumbuhan kompensatori ini, ya sehingga nanti penyerapan proteinnya itu lebih maksimal dibandingkan dengan pengubahan glukosa tadi menjadi lemak. Ya. Oke, kemampuan hewan untuk dapat menyelesaikan pertumbuhan kompensatori ya atau menyamai bobot badan hewan yang tidak mengalami pembatasan pakan sangat bergantung beberapa faktor. Yang pertama, kondisi dari pembatasan pakan ya, tingkat pembatasan dan lama waktu pembatasan pakan atau lamanya sakit ya. Umur hewan yang mengalami pembatasan pakan. Kondisi undernutrition saat masih sangat muda akan menghambat kemampuan hewan untuk menyelesaikan pertumbuhan kompensatori. Bobot dewasa. Hewan-hewan yang lebih muda ya biasanya memiliki kemampuan pertumbuhan kompensatori yang lebih baik dibandingkan yang tua. Kondisi hewan yang memiliki kondisi buruk atau sangat kurus biasanya itu sulit ya untuk recovery. Jadi dilihat, makanya di sini kita butuh penelitian. Kapan kita harus batasi pakannya, kapan kita harus lepas dia untuk makan sepuasnya. Nah, disinilah ilmunya ya supaya kita bisa menggemukkan sapi itu. Nah, nanti silakan ya kalian diskusi dengan para dosen di bidang ternak pedaging ya, ternak potong. Silakan diskusi bagaimana, apa solusinya, apa kiat-kiatnya, apa tips-tipsnya untuk bisa menggemukkan sapi nantinya. Ya, kita kan di sini hanya membahas fisiologinya. Ya, kemudian nanti juga apa saja pakan-pakan, bagaimana formulasi yang bagus untuk sapi. Nah, ini juga masih mungkin masih banyak butuh penelitian di sini. Nah, ini saya trigger kalian semua ya. Bagi yang berminat ya di bidang nutrisi, apalagi nutrisi ternak potong, nutrisi ruminansia, maka ini adalah kesempatan yang bagus ya bagaimana kita mampu membuat sebuah formulasi ransum pakan yang dapat mencapai yang bisa membuat ternak kita itu mencapai bobot yang kita inginkan. Nah, khususnya kalau menurut saya karena kita ada di Sumatera Barat, kita fokus ya ke sapi pesisir. Di mana sapi pesisir kita tahu kan dia itu memang tubuhnya kecil. Secara genetis memang seperti itu. Ya, tubuhnya kecil, dagingnya sedikit, ya kan. Nah, bagaimana kita memaksimalkan potensi sapi pesisir sebagai plasma nutfah lokal kita ini untuk bisa kita manfaatkan menjadi ternak potong. Ya, baik ya mungkin itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti bisa di pertemuan berikutnya atau nanti bisa japri saya langsung atau nanti bisa ketemu saya langsung seandainya ada yang memang belum dipahami dari materi kita kali ini. Oke. Untuk kuis, nah kuis kita tidak bisa kuis sekarang, maka kuisnya akan kita lakukan ketika kita nanti tatap muka ya. Jadi silakan dipelajari video ini, disimak ya, diulang-ulang proses-proses penjelasan-penjelasannya. Kuisnya akan kita adakan ketika nanti kita offline ya, kuliah offline. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan semoga bisa men-trigger kalian semua, memotivasi kalian semua untuk bisa melakukan riset di bidang peternakan, khususnya riset-riset di bidang pertumbuhan, bagaimana kita meningkatkan bobot badan pada ternak. Akhir kata saya akhiri, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.